Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai mohon je. Nambi nanggo Pak Hamim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Umi Faizah, SAG MPD, beserta Pak Adi yang sudah bersama berdua selaku Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, juga kepada para Wakil Ketua baik 1, 2 maupun 3, para Kaprodi dan dosen, serta seluruh karyawan dan sivitas akademika STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, juga kepada seluruh partisipan, baik yang ada di YouTube maupun di Zoom, di kalangan manapun, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita sanjungkan bersama-sama rasa syukur kita kehadirat Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, yang salah satunya adalah kita masih bisa menjalankan satu agenda kita, yaitu ngaji online. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah sampai pada angka ke-24 dan sampai dengan saat ini pula masih diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, seluruh penerus perjuangannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ngaji online yang ke-24 ini kita akan bersama-sama mengaji dengan tema membangun masyarakat madani di tengah pandemi, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra MSI. Kita sudah kenal beliau adalah Dewan Pembina dari Yayasan Abdurrahman Baswedan, kemudian juga dari dosen UIN Sunan Kalijaga, yang juga tentunya pengasuh pesantren kita, pesantren mahasiswa Darul Faroh STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Nah, acara pada kesempatan pagi hari ini berjalan sebagaimana biasanya. Yang pertama nanti kita akan buka, kemudian kita lanjutkan dengan tadarus. Insya Allah nanti surat Al-Fajr ayat 16-30, kelanjutan dari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan kajian inti, lalu dilanjutkan diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mulai ngaji online kita dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kita sekarang kita akan lanjutkan surat Al-Fajr ayat 16 sampai dengan ayat terakhir.
yaitu ayat. Sama-sama mari kita baca ta'awudz basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya saya akan bacakan terjemahan dari surat Al-Fajr ayat 16 ayat 17. Amma namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya.
fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian pembacaan surat Al-Fajr ayat 16 sampai dengan ayat 30 yang sudah kita bersama-sama simak. Mudah-mudahan mampu Bapak Ibu dan seluruh di Zoom maupun di YouTube rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk kepada kajian inti dengan tema membangun masyarakat madani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra, MSI. Sebagaimana kita ketahui, beliau adalah Dewan Pembina dari Yayasan AR Baswedan. Beliau juga dosen Winston Kalijaga, dan tentunya beliau adalah pengasuh dari pesantren mahasiswa Darul Faroh STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta. Tema yang kita bawakan ini penting karena membangun masyarakat madani di tengah pandemi itu menjadi dambaan bersama. Karena sebelum pandemi mungkin cenderung mudah ya membangun masyarakat sedemikian rupa. Namun tentu saja di tengah pandemi ini ada tantangan-tantangan semacam batasan-batasan yang harus tetap kita taati. Namun tentu saja keterbatasan itu tidak boleh menjadi penghalang dan tetap harus kita wujudkan bagaimana membangun masyarakat madani itu. Nah, seperti apa dan bagaimana akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra, MSI. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Tolong saya dijadikan host ya untuk bisa men-share materi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tema yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan masyarakat madani ya, atau ada juga yang pakai istilah lain civil society, masyarakat sipil dan lain-lain. Tapi kajian pada pagi ini khusus yang berkaitan dengan bagaimana kita akan mengelola masyarakat madani ini dalam perspektif adanya pandemi COVID-19 ini. Dan pada pagi ini mungkin kajiannya lebih banyak teori-teori yang berkaitan dengan masyarakat madani, terus nanti implementasinya di bagaimana COVID-19 ini nanti akan kita kaji bersama dengan kajian itu. Udah masuk belum ya? Belum ya? Slide-nya belum masuk. Oh, sudah proses. Ya. Ya, alhamdulillah udah. Ya, jadi ini temanya ini awali yang simpel, biasanya pengertian tentang masyarakat madani ya diartikan secara sederhana dari berbagai kajian para pakar gitu. Masyarakat yang beradab, ya. Ada orang mengatakan masyarakat yang bertamadun, gitu ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi ini adalah pengertian masyarakat madani secara umum dalam artian agama apapun, faham apapun akan membuat definisi yang sama ketika berbicara tentang masyarakat madani itu. Nah, kemudian dalil yang biasanya dipakai adalah surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi biasanya yang dipakai penggalan awal ini untuk menjelaskan tentang fenomena masyarakat madani dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari ayat itu, maka pilar masyarakat madani itu ada 3 hal yang mungkin akan menjadi pencermatan bagi kita. Yang pertama adalah capaian nilai-nilai keutamaan atau dalam disebut dengan al-khair ya. Kemudian bagaimana mekanisme untuk mendapatkan nilai-nilai keutamaan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan nilai-nilai keutamaan dan juga mekanisme perbaikan masyarakat itu tidak ada artinya kalau tidak ada transendensi, yaitu ketaatan religiositas tu'minuna billah. Jadi ini 3 pilar masyarakat madani, ada nilai-nilai keutamaan, ada mekanisme bagaimana kita memperjuangkannya itu, dan kemudian yang ketiga adalah ada dimensi yang paling penting adalah adanya transendensi. Ya, ada dimensi-dimensi ilahiyah gitulah. Nah, jadi konsep umat yang terbaik, itu saya mengartikan umat yang terbaik dengan masyarakat madani tadi. Konsep khairu ummah dalam Ali Imran 110 adalah konsep masyarakat yang ideal. Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi. Di antaranya adalah menyerukan kebaikan dan mencegah terjadinya kemungkaran. Selain itu, mereka juga tidak boleh bercerai-berai dan saling berselisih paham. Ya, Al-Quran telah memberikan cara untuk meningkatkan iman dan takwa, serta cara berdamai untuk memecahkan masalah internal, yaitu metode syura atau musyawarah, islah atau rekonsiliasi, dan berdakwah dengan cara bil hikmah wal mujadalah billati hiya ahsan, yang berarti kebijaksanaan dan perundingan dengan cara-cara yang baik. Jadi saya kira konsep-konsep etika bagaimana membentuk masyarakat, ini di sini sudah dijelaskan dengan bagus. Nah, kemudian bagi kalian, nilai-nilai keutamaan yang dikembangkan dalam masyarakat madani itu tersimpul dalam 10 wasiat Tuhan, the 10 Commandments. Ini mufassirin juga banyak yang mengartikan katanya agama-agama langit itu ada 10 prinsip yang semuanya ada tersirat di dalam ayat itu, termasuk ketika misalnya Nabi Musa di Gurun Sinai itu mendapatkan juga 10 perintah Tuhan. Yang pertama, la tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu artinya apa? Nilai-nilai agama yang paling utama pertama adalah nilai-nilai tauhid. Semua agama langit mengajari untuk tidak menyekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Nilai-nilai yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, jangan membunuh anak karena takut miskin.
ini nanti juga banyak tafsir ya, persoalan-persoalan yang seperti ini. Perkembangan masyarakat yang cenderung untuk melihat bahwa kalau dalam tuntunan Al-Quran, misalnya anak adalah amanah, titipan, dan sebagainya, tapi kan masyarakat modern cenderung menjadikan sebagai suatu ya beban dan sebagainya, sehingga persoalan kekhawatiran terhadap kemiskinan itu menjadi alasan untuk tidak keluarga kita kemudian menjadi keluarga kecil dan sebagainya. Kemudian jangan mendekati kekejian, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang benar. Nah, kemudian jangan mendekati harta anak yatim kecuali demi kebaikan. Memenuhi takaran dan timbangan dengan adil. Berkata yang adil walaupun kepada kerabat. Memenuhi janji Allah. Mengikuti jalan Tuhan dan tidak mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, ini poin yang ke-10 ini akan saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sekarang ini kan katakanlah yang ditawarkan itu kan sangat banyak, dan kita di kalangan akademis itu saya kira juga epistemologi filsafat ilmu kita itu juga filsafat yang datangnya dari Barat, makanya sekarang Kementerian Agama juga termasuk di UIN Sunan Kalijaga itu tema-tema tentang Islam dan sains, kemudian atau Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi salah satu kajian yang agak dikhususkan. Karena bagaimanapun kajian-kajian kita adalah kajian yang ilmu pengetahuan yang datangnya dari Barat, yang mana kita melihat pandangan baru masyarakat postmodernisme, ya, postmodernisme, itu ada beberapa nilai baru yang sudah barang tentu menjadi tantangan bagi agama kita, yaitu misalnya filsafat nihilisme. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada yang absolut gitu ya. Semuanya adalah nanti akan bisa hilang, tidak semuanya akan sirna dan sebagainya. Nah, kemudian juga anti kemapanan. Apa saja termasuk juga nanti sebagai agama-agama pun dianggap sebagai kemapanan, sehingga termasuk yang menjadi hal yang harus dihilangkan misalnya gitu ya. Anti pandangan dunia secara makro, jadi sekarang ada penyempitan wawasan. Kemudian tema-tema equality ya, atau persamaan. Hanya barangkali yang perlu kita lihat bagaimana konsep equality dalam konsep Al-Quran dan konsep humanisme saya kira berbeda gitu ya. Makanya kalau ini kebetulan nanti kita bulan Desember itu kan biasanya di 10 Desember itu ada Hari Hak Asasi Manusia. Maka begitu ada PBB misalnya menyampaikan Declaration of Human Rights, maka kemudian umat Islam segera berkumpul di Kairo, sehingga ada Piagam Kairo itu ya, yang mengkritisi apakah semua nilai-nilai universalitas dalam HAM itu bersesuaian dengan Islam. Kemudian dikumpulkan dan muncullah deklarasi Kairo itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, segala sesuatu baru dikatakan sebagai suatu kebenaran apabila bisa dikaji secara empiristik ya. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu yang kita alladzina yu'minu bil ghaibi ya. Sesuai percaya kepada yang gaib, tapi yang ada nasnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah barang tentu ya. Kemudian nilai relativisme, jadi teori Einstein di dunia eksak itu juga dicoba di dunia sosial, sehingga segala sesuatu tadi sama juga, tidak ada yang mutlak, semuanya adalah relatif. Kemudian juga ini liberalisme, ini juga memberikan ancaman baru, karena dengan alasan kebebasan yang begitu sedemikian rupa sehingga akan menabrak nilai-nilai religiositas, moralitas, dan sebagainya gitu ya. Nah, termasuk juga jadi ada pluralisme. Ya, jadi pluralitas itu adalah suatu realitas sosial, tetapi pluralisme akan membahayakan. Artinya bahwa kemajemukan, kebinekaan itu suatu yang katakanlah niscaya, tetapi jangan kemudian mencampur adukan seolah-olah dengan kemajemukan itu menjadi
semuanya dipandang sama dan seterusnya. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, norma-norma baru yang menjadi tantangan ketika termasuk juga ketika kita nanti berbicara tentang masyarakat madani. Nah, jadi kalau dari tadi yang 10 perintah Tuhan itu untuk pembentukan masyarakat madani, itu yang pertama norma-norma kemaslahatan publik, yang diawali dengan wasiat larangan menyekutukan Allah sampai larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Kemudian yang kedua, norma-norma pergaulan sosial yang dimulai dari wasiat larangan mendekati harta anak yatim secara tidak sah sampai memenuhi janji dengan Allah. Dan yang ketiga, norma umum untuk mengikuti jalan Islam seperti yang tercantum dalam wasiat terakhir bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita merujuk dari kajian-kajian referensi yang kita kaji di kalangan akademisi, maka ciri-ciri masyarakat madani yang pertama adalah toleransi, yakni sikap saling menghargai dan menghormati pendapat aktivitas yang dilakukan oleh kelompok lain, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia. Dan yang kedua, social justice, keadilan sosial, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Nah, ini saya sering guyon, Bu Umi, kenapa anak-anak kita itu lebih banyak menuntut hak daripada melaksanakan kewajiban. Itu katanya karena ibu-ibu waktu dulu ndulang putranya kan dikasih hak-hak terus, itu nggak diajak kewajiban. Sehingga yang dituntut hak terus. Gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan, dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur keadilan sosial. Kemudian damai artinya masing-masing kelompok masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil, dan adanya unsur tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Apa ya? Dan berperadaban tinggi. Apa? Adem, Dengar. Berperadaban tinggi yaitu masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan harkat martabat manusia, berakhlak mulia, dan adanya supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Jadi keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Nah, kita sering menyampaikan termasuk Bu Lurah juga. Nah, sekarang sampai kepada apa cara-cara yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan untuk mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama adalah membangkitkan semangat Islam melalui pemikiran islamisasi ilmu pengetahuan, dan ekonomi melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah dan lain-lain. Nah, ini saya kira nanti implementasinya itu juga mari kita dalam kondisi misalnya pandemi COVID-19, kemudian juga adanya siaga Merapi dan sebagainya. Marilah kita mengkaji ulang tentang motivasi kita untuk membantu saudara-saudara kita, bukan semata-mata aspek kemanusiaan, tapi aspek yang jauh lebih penting adalah karena agama kita itu memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong, saling membantu kepada yang tidak punya, yang tidak diuntungkan oleh sistem, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi kewajiban ilahiyah, bukan sekedar kewajiban kemanusiaan semata. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk maju dan selalu bersikap konsisten terhadap moral atau akhlak yang islami. Ya, jadi saya kira dalam
nanti poin-poin menangani pandemi COVID-19, tetap saja kita harus melihat masalah moral atau akhlak yang islami, dijaga betul, jangan sampai kemudian kita tidak konsisten untuk melaksanakan hal-hal yang seperti itu. Dan yang ketiga, menegakkan hukum Islam dan ditegakkannya keadilan dengan disertai komitmen yang tinggi. Mari kita belajar untuk bagaimana secara perlahan norma-norma Islam, norma-norma agama, kita juga sampaikan, kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian ketulusan ikatan jiwa, sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi daripada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini saja. Ya, jadi sering saya sampaikan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalaulah kita itu di dalam berjuang, katakanlah membantu saudara-saudara kita yang tidak diuntungkan oleh sistem dan sebagainya, itu kalau semata-mata karena unsur-unsur duniawi saja, maka hidup kita justru akan semakin merasa tidak nyaman dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti apapun, itu memperbaiki orientasi kehidupan, ya. Yang sering saya sampaikan, manusia modern itu kan telah mengalami disorientasi kehidupan, ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa hidup ini hanya di dunia ini saja, sehingga akhirnya sekarang banyak orang yang sangat trauma, ketakutan yang tidak beralasan dan sebagainya, karena dikiranya kehidupan itu hanya di dunia saja gitu. Nah, kalau orang yang percaya kepada Allah, ya saya kira menghadapi pandemi COVID-19 ini ya memang harus berhati-hati, harus mengikuti protokol kesehatan, tetapi jangan kemudian selalu dihantui dengan katakanlah kematian dan sebagainya yang memang itu sudah merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adanya pengawasan sosial. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimanapun membantu katakanlah dalam pandemi COVID-19 ini, menjadikan masyarakat yang adil dan sebagainya, itu juga sesuatu yang bagus, tetapi kita juga harus belajar untuk adanya transparansi, adanya keterbukaan. Berbagai macam lembaga-lembaga yang ingin membantu dan sebagainya, itu harus ada transparansi sehingga nanti akan bisa membangun trust, membangun kepercayaan, yang mana dengan kepercayaan itulah maka orang itu akan semakin bisa bekerja sama, bisa saling membantu dan seterusnya. Kemudian juga menegakkan nilai-nilai hubungan sosial yang luhur dan prinsip musyawarah atau demokrasi gitu ya. Ya, jadi artinya marilah kita sekaligus dalam kondisi yang penuh dengan ujian ini, kita juga harus banyak berdiskusi, kemudian harusnya bermusyawarah, termasuk ketika menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Bahkan kalau kita lihat kita melihat sudut pandang tentang pandemi COVID-19 ini, apakah suatu cobaan, ujian, atau itu suatu kalau kita orang yang beriman kan selalu kembali kepada mengambil hikmah dari berbagai fenomena yang terjadi pada situasi sekarang ini. Nah, kemudian karena kita adalah kalangan akademisi, maka upaya apa yang dilakukan di era COVID-19 ini? Yang pertama adalah pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan. Nah, jadi saya kira ini program yang pertama yang sesuai dengan katakanlah institusi kita sebagai lembaga pendidikan, maka pengembangan masyarakat ya, dengan meningkatkan sumber daya yang dikali dengan variabel masalah pendapatan yang meningkat, kemudian juga pendidikan yang berkualitas yang bisa diakses untuk orang yang lebih banyak. Nah, disinilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, lembaga-lembaga pendidikan dituntut untuk bisa
mengembangkan entrepreneurship sehingga bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Ya. Beberapa lembaga pendidikan atau mungkin sebagian besar lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di lembaga pendidikan tinggi, itu sudah hampir semua kampus itu memberikan perbekalan kepada segenap peserta didiknya untuk menjadi entrepreneurs yang baru, menjadi pengusaha yang baru, yang mana dengan cara yang seperti itu akan tercapai masyarakat yang ideal, karena bagaimanapun kepemilikan atau katakanlah kepemilikan sesuatu, harta dan sebagainya, itu dengan yang kita miliki akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, termasuk juga tadi pengembangan akses pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya, membela hak-hak dan kepentingan mereka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perguruan tinggi dan kita sekalian itu punya tugas baru juga untuk mengadvokasi, untuk memberikan bantuan perlindungan supaya orang-orang yang tidak terakses, tidak mendapatkan kesempatan yang sama, tidak bisa hidup dengan layak dan sebagainya, maka kita perlu memberdayakan mereka dalam arti memberikan bantuan, memberikan dorongan, termasuk memberikan advokasi kepada mereka supaya mereka juga menyadari akan hak-hak yang akan mereka miliki, tidak berdaya hak kepentingan orang lain itu. Jadi kita orang-orang yang terpelajar, orang yang di kampus dan seterusnya, itu punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan kepada mereka yang tadi saya sampaikan tidak diuntungkan oleh sistem, kita bantu secara maksimal sehingga mereka bisa dengan kemampuannya sendiri itu bisa bergerak maju, kemudian menatap masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga kajian-kajian yang lain Bapak Ibu sekalian bahwa masyarakat madani itu adalah salah satu maknanya adalah sebagai kontrol terhadap negara, dalam artian masyarakat madani itu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan kemaslahatan, tidak memberikan kemakmuran kepada masyarakat, karena setelah abad 21 ini kan negara-negara itu tujuannya, hampir semua negara maju itu tujuannya kan welfare state, negara kesejahteraan. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita, itu juga tujuannya adalah mensejahterakan, ada 4 poin itu. Nah, disinilah masyarakat madani bisa memberikan semacam kontrol, memberikan semacam melihat apakah program-program yang diadakan sekarang ini sudah betul-betul menyentuh kepada kepentingan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan seterusnya. Kemudian masyarakat madani juga menjadi kelompok kepentingan atau interest group, ataupun juga mungkin pressure group, kelompok penekan, yang tadi saya sampaikan untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat kelas bawah, itu supaya mereka bisa mendapatkan hak-haknya secara lebih baik. Dan saya kira kita, orang-orang perguruan tinggi juga bisa menjadi interest group, ya, kelompok kepentingan yang akan bisa mengembangkan supaya pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang ini sudah banyak wacana, misalnya tahun depan, Januari 2021, diwacanakan ada pembelajaran offline misalnya, ya kita saya kira orang kampus sebagai interest group maupun pressure group bisa mengkaji secara lebih jeli tentang positif dan negatifnya. Nah, setelah kajian itu maka kita juga bisa memberikan masukan kepada pemangku kebijakan tentang apa langkah yang paling bagus dalam kondisi yang penuh dilematis seperti sekarang ini. Memang kita sebagai seorang pendidik rasa-rasanya tidak mungkin akan berlama-lama untuk
pembelajaran yang tidak ada komunikasi secara interaktif dengan peserta didiknya secara langsung, tetapi bahaya kesehatan, bahkan mungkin juga ancaman kematian juga masih banyak yang kita harus cermati. Nah, disinilah perguruan tinggi juga punya peran untuk memberikan masukan, memberikan katakanlah dukungan sosial juga tentang bagaimana kondisi yang seperti itu. Dan yang berikutnya, sosialisasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun dari sebuah jaringan hubungan di antara asosiasi tersebut, misalnya berupa perjanjian, koperasi, kalangan bisnis, rukun warga, rukun tetangga, dan bentuk organisasi-organisasi lainnya untuk berkomitmen menyelesaikan pandemi secara bersama-sama. Nah, jadi artinya kita sebagai warga kampus misalnya punya tanggung jawab untuk memberikan employment, memberikan pemberdayaan juga. Sebagaimana yang saya tahu di Yogyakarta dan Jawa Tengah, ini sekarang juga lembaga pendidikan tinggi, itu juga banyak yang membuat relawan, di samping untuk pandemi 19 juga untuk siaga ketiganya Merapi, ya. Bahkan beberapa kampus telah bisa mengkonversikan jadi menjadi relawan untuk membantu di posko-posko itu bisa dikonversikan sebagai suatu pekerjaan yang namanya kuliah kerja nyata. Dan saya kira ini sesuatu yang bagus juga. Demikian juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dimanapun kita bertempat tinggal, akan menjadi motivator utama dalam penggerakkan tingkat RT kita, RW kita. Jadi misalnya di Yogyakarta banyaklah contoh-contoh, misalnya ada setiap RT pada hari tertentu ada masang sayur-sayuran di tempat yang tertentu, yang itu bisa diambil oleh masyarakat siapapun yang membutuhkan. Kemudian juga ada yang namanya Jumat Barokah dan sebagainya. Ini kan upaya-upaya untuk sosialisasi terhadap bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tidak diuntungkan oleh sistem, sehingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang wajar sebagaimana yang seharusnya, dan juga akan memberikan manfaat yang besar bagi saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itulah sebagai pengantar diskusi kita pada pagi ini, ya. Jadi menyangkut tentang bagaimana di dalam civil society atau masyarakat madani untuk mensiasati kaitannya dengan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian sampai sekarang ini, dan kita sebagai orang kampus punya tanggung jawab yang lebih besar untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang ideal, ya, masyarakat yang terbaik, yang dengan cara itulah maka dakwah kita akan semakin dilirik orang, dan ke depan dakwah kita akan semakin diminati oleh kelompok masyarakat yang lain. Ini Mas Syafi'i yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putra yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, membangun masyarakat madani di tengah pandemi. Nah, untuk lebih memperdalam lagi tema kita ini, maka kami persilahkan kepada seluruh partisipan untuk memberikan tanggapan, karena kita sudah masuk pada sesi diskusi nanti sekitar ya mulai sekarang sampai dengan nanti insya Allah pukul 6:55 gitu ya. Nah, sekitaran itulah gitu. Nah, silakan kepada partisipan siapa yang akan memberikan tanggapan untuk tema kita kesempatan pagi hari ini, bisa angkat tangan ya. Oh, Bu Nuni ya. Oke. Bu Ihda Fatimah, silakan. Bu Ihda Fatimah. Terima kasih Pak Syafi'i. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan masyarakat madani ya, yang mana ternyata di situ diharapkan semuanya sejahtera, semuanya baik berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.
Pak Hamim, ini belum lama saya itu kan mudik ya Pak. Saya ketemu dengan satu desa namanya Kampung Idiot. Nah, ya di daerah Ponorogo, daerah agak pinggir memang ya. Dan di situ memang sangat terisolir gitu. Jadi kehidupannya di bawah pegunungan. Namun memang beberapa potensi wisata lokasi yang untuk wisata sangat bagus. Cuma ketika di perjalanan itu memang sangat prihatin sekali melihat kondisi-kondisi yang memang ada sinyal-sinyal orang-orang masyarakat idiot di sana. Baik dari kelihatan dari jalannya, kemudian rumahnya bagus-bagus, rumahnya sudah tidak kalah dengan perkotaan, ya. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, kemudian bagaimana penyambutan terhadap kehadiran kami gitu, sangat berbeda dengan mungkin dalam tanda kutip menghormati dengan baik gitu. Lah yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan kesejahteraan ya, kesejahteraan yang diidealkan oleh sebuah masyarakat madani. Itu apa mungkin yang bisa dalam Islam yang kita laksanakan untuk memberikan ukuran sejahtera, karena saya yakin sejahtera itu bukan hanya karena rumahnya bagus atau kendaraannya mewah, dan itu yang terjadi di sana seperti itu, kendaraannya sudah bagus, rumahnya sudah bagus-bagus, tapi yaitu tadi kondisi masyarakat yang saya kira kurang beruntung ya, bukan karena sebuah kesalahan saya kira, tapi Allah memberikannya seperti itulah. Saya kira untuk kita sebagai akademisi gitu, apa yang mungkin bisa kita laksanakan, saya kira bukan hanya dakwah bilisan, saya kira tidak pas, karena saya lewat di Peloroi di sana kok, jadi saya takut itu, atau udah mau menyapa malah salah tanggap gitu, dikira mau apa itu, karena kita malah di Peloroi gitu, malah seakan-akan mau menyerang mereka itu. Nah ini mungkin ada apa namanya trik-trik atau mungkin kebijakan dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat madani. Terima kasih, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni yang sudah memberikan tanggapan terkait dengan problem yang ada di lapangan yang ada di kampungnya Bu Nuni ya. Mudah-mudahan tidak termasuk Bu Nuni itu ya. Ya, karena Bu Nuni hadir di sana untuk memberikan solusi tentunya. Mungkin di antara jamaah yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan, mungkin pertanyaan terkait dengan tema kita. Oke, dari Pak Adi ya. Oke, nanti biar bisa sekalian bisa ditanggapi oleh Pak Hamim. Semoga Pak Adi untuk memberikan tanggapannya. Dipersilahkan. Masih belum dengar suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamim dan Bapak Ibu semuanya, sebelum saya nyampaikan, Pak Syafi'i ada chat pertanyaan juga dari Bu Ibana di ruang chat nanti. Oh iya, siap. Oke. Pak Hamim tadi di awal membuka kajian kita dengan bahasan tentang pluralisme ya. Dimana kalau kita berbicara tentang pluralisme, Indonesia ini masyarakat yang sangat plural dan besar juga gitu, sehingga kalau dikatakan pluralisme itu sebagai sebuah potensi tapi sekaligus juga menjadi ancaman, artinya potensi masyarakat Indonesia ini sangat besar tetapi ancamannya juga tidak kecil gitu ya. Nah, dan bahasan tentang masyarakat madani ini kalau saya ingat ketika saya awal-awal kuliah di tahun 90-an itu sudah seringkali menjadi bahasan diskusi kita para mahasiswa, bahkan dibicarakan di banyak seminar-seminar gitu. Setelah 30 tahun berlalu, ini masih seolah-olah masih berada dalam tataran wacana juga. Padahal sudah banyak usaha, sebagaimana tadi yang diungkapkan Pak Hamim, kita lakukan gitu. Nah, kira-kira apa sih yang kurang ini Pak Hamim dalam sistem penyelenggaraan negara kita ini, pada aspek mana sehingga impian kita untuk menuju ke masyarakat madani ini seolah-olah masih menjadi mimpi yang sangat jauh ya. Alih-alih kita merasakan suasana masyarakat madani yang ada dalam impian, yang kita rasakan mungkin di beberapa
tempat saudara-saudara kita mungkin malah melihatnya sebagai masyarakat medeni, gitu, bukan masyarakat madani. Gitu. Jadi sekali lagi apa nih Pak Hamim yang aspek mana yang kira-kira kurang? Kalau tadi salah satunya disampaikan masyarakat madani ini memang harus ada aspek transendensi yang kuat, dan itu kalau saya melihat kesadaran beragama masyarakat Indonesia pada dekade terakhir kan diakui atau tidak itu terjadi peningkatan ya. Entah ruhnya seperti apa, tetapi kesadaran beragamanya kita bisa lihat di kalangan muda sampai para orang tua itu banyak muncul gerakan-gerakan baru, kelompok-kelompok kajian-kajian baru yang itu sangat sangat bagus gitu. Tapi kenapa masih tetap saja ini berhenti seolah-olah di tingkat wacana? Matur nuwun Pak Hamim, itu dari Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat Pak Adi yang sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan atas tema kita. Dan juga ada satu lagi yang chat dari Bu Hibana ya, tentang bagaimana membangun masyarakat madani pada tingkat kampung, masyarakat akar rumput yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para partisipan. Mungkin nanti Pak Hamim bisa memberikan tanggapan, misalnya tidak sampai satu persatu, monggo bisa global yang bisa menyentuh semuanya. Dipersilakan kepada Pak Hamim, semoga. Terima kasih Bu Nuni, Pak Adi, Bu Dr. Hibana juga, dan yang lain-lain ya. Jadi kalau ini sekaligus kan sebenarnya Bu Nuni sudah menemukan rancangan penelitian gitu ya. Jadi itu nanti tinggal dibikin kolaborasi dengan siapa gitu ya untuk di. Lah iya kan orang kampus kan jawabannya gitu, tidak langsung nanti ke sana terus membawa nasi dibagi-bagi kan bukan sih. Jadi saya kira tema-tema tentang, bahkan kalau di UIN sekarang sudah ada pusat studi difabel, sudah ada itu ya. Artinya mungkin bisa menjadi masukan bagi mereka, termasuk saya kira ini kan katanya masalah stunting ini di Indonesia juga masih serius juga gitu ya. sangat tinggi. Ya, saya kira itu bagi kita justru lahan yang bagus untuk kita kaji secara, jadi kan saya nggak tahu persis ya mahasiswa kita di STPI itu kalau mau mengakhiri kuliah apa masih ketika mau konsultasi tentang skripsi masih tanya judulnya apa tidak lah, ini kan mungkin menjadi Pak saya meneliti judulnya apa ya Pak ya sudah. Nah, jadi dikiranya tidak ada masalah gitu loh di sekitar kita. Nah, itu saya kira kalau komentar saya gitu aja lah. Jadi saya kira kalau kita menemukan keganjilan-keganjilan di dalam masyarakat ya justru itu sekaligus sebagai peluang bagi kita untuk bagaimana mencermati secara lebih mendalam dalam artian kita teliti. Nah, sekaligus mungkin kemarin kita dapat ketika misalnya di Kopertais kita kemarin rembukan itu kan bagaimana mengoptimalisasikan lembaga penjamin mutu dan pengertian masyarakat itu bagaimana kalau di kampus tidak sekadar hanya ada tulisannya saja tapi tidak terrealisasi dengan berbagai macam kegiatan yang lebih maksimal. Itu saya kira juga kritik yang bagus untuk kita sekalian. Jadi monggo lah yang di LPPM-nya di STPI bisa menjadikan ini sebagai kesempatan untuk kita beribadah dalam bentuk ya ibadah kita melakukan penelitian, syukur nanti bisa hasilnya kita berikan kepada segenap stakeholder yang ada di situ, penentu kebijakan yang ada di situ. Nah, termasuk juga saya kira kemarin kan kita sebenarnya kalau kita mencermati era tanggal 9 Desember besok mau pilkada dan sebagainya kan kita bisa mencermati program-program dari calon-calon itu apa yang bisa kita soundingkan untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita yang masih banyak hal-hal yang masih negatif di sekitar kita gitu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan Pak Adi yang tadi sampai selalu menjadi kajian saja, tapi sejak ya mungkin seawal kuliah sudah sampai ada masyarakat medeni dan sebagainya. Kalau saya melihat memang persoalan yang kebetulan saya kan mengajar civic education gitu ya. Jadi kalau teorinya Smelson itu ketika bicara tentang konflik, itu seharusnya kan konflik yang paling tinggi dalam satu negara cukup konflik kebijakan atau policy konflik.
Tapi di negara kita kan konflik ideologi masih, Mas. Artinya arah ke depan seperti apa, terus tadi memaknai pluralitas itu seperti apa gitu ya. Jadi makanya dulu ketika zaman Orde Baru itu kan selalu dikatakan jangan sampai masuk ke ranah sara. Sara itu bukan sarah diba, sara. Ya, jadi itu kan sebenarnya tidak bagus kalau sampai jangan mengatakan jangan. Justru itu mari kita bungkas secara bersama-sama gitu ya. Artinya kebinekaan itu, ke pluralitas itu, bahwa kenyataan masyarakat itu berbeda, itu bagaimana kita maknai gitu ya. Ya sekarang kan kalau sekian lama kan kita tutupi, seolah-olah tidak ada masalah gitu ya. Nah itu justru nanti akan suatu saat menjadi bom waktu saja. Nah oleh karena itu mari kita buka, kita bicarakan, sehingga akan membangun yang namanya trust itu. Jadi kalau saya melihat kunci pertama itu adalah bagaimana masyarakat itu saling membangun kepercayaan di antara segenap penentu kebijakan di Indonesia ini. Tapi kan sampai sekarang kan kita masih bersedih hati ya. Kelihatannya para penentu kebijakan ini masih saling ingin menjatuhkan yang lain dan sebagainya. Dan orang sering membandingkan kalau di negara-negara lain, misalnya kan sejarah bangsa itu kan ada kesinambungan. Kalau di kita itu kan kelihatannya kesinambungannya tidak ada. Penggantinya itu ingin menghilangkan sama sekali apa yang prestasi yang diraih oleh generasi sebelumnya. Nah ini yang saya kira juga menjadi tantangan bagi kita sekalian, makanya politik balas dendam dan sebagainya itu mungkin secara perlahan kampus memberikan pendewasaan kepada masyarakat untuk bagaimana berbeda tapi bisa menikmati perbedaan itu, dan para pendiri Republik sangat canggih dalam persoalan yang seperti ini. Orang berbeda pendapat bisa duduk bersama, ngobrol bersama bagaimana solusi yang terbaik bagi bangsa ini. Nah, termasuk mungkin juga kita juga mungkin perlu mengembangkan itu. Jadi kalau saya melihat Pak Adi, kunci yang pertama adalah dari mana, kapan kita mulai pengembangan kepercayaan diri itu, saling kalau kita di STPI karena jurusan kita di PIAUD dan di PGMI, itu kan sebenarnya kesempatan yang paling luas bahwa memang membangun kepercayaan, membangun trust itu kan di masa-masa anak-anak TK itu ya. Dan mungkin SD kelas awal dan seterusnya. Nah, sehingga mungkin teori-teori tentang ini mungkin perlu kita perkuat ya. Barangkali mungkin termasuk juga skripsi-skripsi yang ditugaskan kepada mahasiswa kita adalah bagaimana anak-anak itu membangun kepercayaan kepada anak-anak itu sehingga nanti ketika mereka dewasa sudah saling memberikan kepercayaan, dan itu juga saya kira cukup luas yang bisa kita kaji. Nah, kemudian yang dari Ibu Dr. Hibana, bagaimana membangun masyarakat madani di level tempat kita tinggal lah, sebenarnya gitu. Sebenarnya konsep dasawisma itu kalau saya mencermati kok dari itu juga ngambil hadis Nabi yang berkaitan dengan bagaimana etika bertetangga itu ya. Nanti Bumi mungkin bisa menjelaskan tetangga itu berapa 10 atau 40 bumi ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Itu kan kemudian diterjemahkan menjadi tetangga RT itu. Nah, sehingga dasawisma itu sebenarnya yang kalau kita menjadi rukun tetangga itu. Nah, sebenarnya disitulah tempat yang paling ideal untuk mengembangkan masyarakat madani itu. Ya, jadi di level kampung yang paling kecil, makanya orang sering mengatakan, kalau kita ingin melihat kepemimpinan seseorang, ya dilihat bagaimana dia di komunitas terdekatnya itu. Gitu ya. Kan ada cerita-cerita anekdot Pak Adin, ada orang yang maju ingin jadi anggota dewan dan sebagainya, malah justru di RT-nya nggak ada yang milih gitu. Tapi di tempat lain banyak yang milih. Makanya terus akhirnya terus sajadahnya terus digaruk Pak dari masjid Pak, karena nyumbangnya nggak memberikan suara yang signifikan kepada dukungan gitu. Ini kan dulu ada cerita-cerita lah ya aneh-aneh seperti itu. Nah, sehingga saya kira memang mari ya kita implementasi bagi kita yang secara langsung adalah mari kita masing-masing menjadi penggerak untuk terbentuknya masyarakat madani di komunitas yang paling kecil di RT kita, di RW kita, dan juga di sekitar kita. Dan kita tetap sangat yakin bahwa nanti negara yang kuat adalah ditopang dari komunitas-komunitas kecil yang seperti itu yang kuat, sehingga negara kita menjadi kuat. Dan kita juga mungkin termasuk menjaga imun kita
imunitas kita supaya dijaga dengan cara ya kita harus bisa melakukan filter lah ya terhadap informasi yang kadang-kadang menjadikan kita ini sepertinya kok selalu berhadapan-hadapan dengan kelompok yang ingin untuk dinegasikan dan sebagainya. Nah, mungkin ke depan itu bagaimana kita membangun lingkungan yang terdekat dengan kita adalah membangun kebersamaan, indahnya kebersamaan, kemudian juga sekaligus akan program-program apapun bisa di pilot project-kan di komunitas yang kecil itu, dan juga mungkin sekaligus ini tantangan bagi kita juga, bagaimana menjadikan lingkungan kita adalah lingkungan yang bisa menjadi pilot project bagi pemikiran-pemikiran. Jadi kan kita sering dikritik ya, misalnya di setiap fakultas, setiap UIN itu kan ada fakultas dakwah itu. Itu kan orang pernah mengkaji 1 tahun berapa teori tentang dakwah yang dihasilkan dari skripsi, dari tesis, dari disertasi. Tapi mana dari temuan-temuan itu yang kemudian diimplementasikan atau diambil menjadi katakanlah standar kebijakan dakwah kita ke depan dan sebagainya. Alangkah idealnya yang seperti itu, sehingga mungkin untuk menciptakan masyarakat madani itu ya kembali kepada yang disampaikan oleh Pak Muhammad Natsir itu, yang beliau mengatakan masyarakat madani akan tercipta kalau kampus, kampung, dan pesantren itu bisa berkolaborasi dengan bagus, dan itu nanti akan menciptakan masyarakat yang ideal itu ya. Artinya kampung juga mau memanfaatkan hasil kampus, kampus juga mau belajar kondisi realitas yang ada di masyarakatnya, jangan menjadi menara gading, dulu sering dikatakan begitu ya. Mungkin waktu Bu Zubaidah mahasiswa S1 kan selalu mengatakan kampus jangan menjadi menara gading gitu ya. Karena ada dosennya namanya Gading Tua Sirga, sehingga menara gading. Nah, terus juga iya, saya ingat betul dulu. Saya dulu kan kuliah di Jogja tahun 81, tahun 80-an lah gitu. Saya ingat betul ketika senior-senior mengatakan, mari kita adakan hijauisasi kampus gitu. Bayangan saya nanti kampus mau ditanami pohon-pohon hijau dan sebagainya. Ternyata yang dimaksud dengan hijau di kampus itu ya religiositas yang ada di kampus itu ya. Islamisasi lah kira-kira, tapi bahasanya kan hijauisasi. Nah, saya dulu waktu awal-awal masuk kuliah, bayangan saya, mari kita nanam pohon yang sebanyak-banyaknya di kampus sehingga kampus kita hijau. Malah sekarang terjadi Pak Adi, malah ke situasi sekarang ini orang yang tidak pernah melirik tanaman sekarang menanam semua itu karena tidak ada kesibukan lain. Dan saya kira itu juga langkah yang bagus, dan itu juga bisa dicarikan dalilnya ya. Meskipun besok pagi kiamat kita hari ini masih menanam, itu kan juga bisa dipakai untuk kita ya, selalu saja ada hal yang bisa kita kerjakan. Nah, saya kira itu aja komentar saya Pak Syafi'i, terima kasih. Oke, matur nuwun sangat Dumateng Pak Hamim yang sudah memberikan banyak sekali tanggapan terkait dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Nuni, Pak Adi, dan juga Bu Hibana. Bapak Ibu rahimakumullah, tampaknya kita akan mengakhiri ngaji online kita pada kesempatan pagi hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih gitu ya. Lebih 5 menit kalau di laptop saya. Kalau di HP saya 7 lebih 3 menit, enggak sinkron ya. Oke. Baik Bapak Ibu, karena tadi sudah banyak hal yang kita bahas, meskipun tentunya mungkin di antara Bapak Ibu semuanya masih ada yang hendak memperdalam lagi, tapi karena keterbatasan waktu, maka mari kita bersama-sama kita sambung dan Mas la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hamzar Kasih Putra LMSI yang sudah memberikan banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan senantiasa menjadi amal jariah yang bisa dipanen kelak di akhirat. Dan juga kepada seluruh partisipan, baik di Zoom maupun di YouTube, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita kaji pada kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat
Allahumma amin. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Nur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Matur nuwun sangat Iya, sedaya. matur suwun. Terima kasih semuanya. Nggih. Masih Pak Halimi. Pak Halimi ini tidak memunculkan wajahnya ini. Sudah diwakili wajahnya Bu Zub. Itu salam katanya, dengerin menyimak terus. Oh iya. Diwakili wajahnya Bu Zub Pak udah. Iya sudah. Saya sambil masak. Kak Adi, kemarin sudah Tak tutup. Sudah. Oh ya, nggih. Oke. Terima Beres. kasih Bu Hibana dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf, saya sudah. Sudah. Sudah Mbak Nuni. Mengejar impian. Orang terkejar Bu Sidone, Bu. Oh iya toh Mbak Nuni. Nah, nggih. Oh, Monggo pamit, Mbak Ngatini. monggo. Oke.